Praktikum penentuan koefisien partisi dan konstansa disosiasi bertujuan untuk mempelajari koefisien partisi dan konstansa disosiasi. Yang kedua, untuk mengukur kadar ekstraksi asam salisilat dari larutan dapar ke dalam pelarut organik. Yang ketiga, untuk memahami hubungan antara pKa dan pH. Koefisien partisi obat adalah nilai yang menentukan seberapa baik partisi senyawa di antara lemak dan air. Didefinisikan sebagai rasio konsentrasi senyawa di dalam fase larutan terhadap konsentrasi di dalam pelarut tak tercampur. pKa adalah nilai yang menentukan kekuatan asam atau basa. pKa didefinisikan sebagai logaritma negatif dari koefisien ekuilibrium dari senyawa netral dan bermuatan. Perhitungan nilai pKa memungkinkan proporsi spesi netral dan bermuatan pada pH apapun untuk diperkirakan, serta sifat basa atau asam dari senyawa yang akan ditentukan. Semakin rendah nilai pKa obat bersifat asam, semakin kuat keasamannya, proporsi bentuk trionisasi lebih besar pada pH tertentu. Semakin tinggi nilai pKa obat basa, semakin kuat kebasaannya. Dengan demikian, jumlah relatif dari obat trionisasi dan tak trionisasi dalam larutan pada pH tertentu dan persentase obat trionisasi pada pH ini bisa ditentukan oleh persamaan Henderson-Hasselbalch. Koefisien adalah perbandingan kadar yang terlarut dalam dua pelarut yang tidak saling tercampur setelah dicapai keadaan setimbang. Pada percobaan kali ini digunakan dapar salisilat. Hal ini dikarenakan dapar ini dapat mempertahankan pH meskipun ditambahkan asam atau basa. Pada percobaan kali ini digunakan dapar dengan variasi pH 2,5, 2,8, 3, 3,5, 3,8, dan 4. Hal ini dilakukan untuk mengetahui hubungan antara pH dengan koefisien partisi. Masing-masing larutan buffer ini dilakukan absorbansi sebanyak 2 kali. Absorbansi adalah banyaknya cahaya yang diserap oleh larutan, namun ini hanya dapat terjadi pada larutan yang berwarna. Dari data absorbansi tersebut dihitung nilai PC atau koefisien partisi. Nilai koefisien partisi dihitung dari data absorbansi pertama dikurang data absorbansi kedua dikali data absorbansi kedua. Dari data dapat kita lihat bahwa absorbansi berbanding lurus dengan pH. Semakin tinggi pH, maka semakin tinggi pula absorbansinya. Namun, absorbansi berbanding terbalik dengan koefisien partisi. Semakin besar absorbansi, semakin kecil koefisien partisi. Demikian juga dengan pH. Semakin besar pH, semakin kecil koefisien partisi. Perkenalkan, nama saya Liliatrix Rewani Nefreiser dengan NIM 0806 1981823130 dari kelas praktikum Biovar C kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan mengenai alat, bahan, serta cara kerja yang dibutuhkan untuk praktikum kali ini, yaitu praktikum penentuan koefisien partisi dan konstanta disosiasi. Pertama, alat yang kita butuhkan yaitu pipet volumetrik sejumlah 1 buah, pipet tetes sejumlah 1 buah, labu ukur 100 ml sejumlah 1 buah, alat spektrofotometer UVV 1 buah, dan tabung reaksi sebanyak 1 buah. Bahan yang kita gunakan yaitu asam salisilat secukupnya, NaCl secukupnya, reagen ferinitrat secukupnya, buffer secukupnya, pelarut organik secukupnya, dan HCl secukupnya. Untuk cara kerjanya adalah, pertama, siapkan 100 ml buffer dengan pH 2,5 ml. Kemudian ditimbang dengan akurat 20 mg asam salisilat. Lalu dimasukkan ke dalam labu ukur 100 ml dan ditambahkan buffer at 100 ml pH 2,5. Kemudian disiapkan larutan asam salisilat 0,02% dengan buffer pH 2,8, 3,0, 3,5, 3,8, dan 4. Kemudian diambil sebanyak 4 ml campuran buffer pH 2,5 dan asam salisilat
yang akan dijadikan sebagai larutan stok. Kemudian, ditambahkan 1 ml ferinitrat hingga terbentuk warna. Kemudian, hasilnya akan diukurkan pada alat spektrofotometer UV vis pada absorbansi 540 nm. Itu akan dijadikan nilai absorbansi 1. Kemudian diambil lagi 5 ml buffer pH 2,5 dan asam salisilat dari larutan stok. Kemudian akan ditambahkan 5 ml pelarut organik heksan atau etil asetat. Kemudian distopper dan dikocok di dalam tabung reaksi selama beberapa menit untuk menyelesaikan ekstraksi dan terbentuk 2 lapisan. Kemudian akan dibuang larutannya. Akan dibuang dari 2 lapisan tersebut. Kemudian diambil 4 ml fase air, kemudian ditambahkan 1 ml ferinitrat sehingga akan terbentuk warna. Kemudian akan diukurkan pada alat spektrometer UV vis dengan absorbansi yang sama, yaitu absorbansi 540 nm. Kemudian akan ditentukan nilai koefisien partisi semuanya. Kemudian akan diulangi lagi percobaan dengan buffer pH 2,8, 3,0, 3,5, 3,8, dan 4,0. Kemudian akan dijadikan nilai plot 1 per PC atau per koefisien partisi, dan akan dihitung untuk koefisien partisi Ka dan pKa. Kemudian akan dihitung konsentrasi ion H+ dengan persamaan pH sama dengan min log 10 dikali H-. Saya Rizky Prapitasari dengan NIM 08061181823019. Di sini saya akan membahas tentang kesimpulan pada praktikum koefisien partisi. Yang pertama, koefisien partisi adalah perbandingan konsentrasi senyawa dengan campuran 2 fase air dan fase organik yang tak larut setelah dicapai keseimbangan. Sedangkan konstanta disosiasi pKa adalah perbandingan jumlah senyawa yang terurai dengan jumlah senyawa mula-mula. Yang kedua, cara pengukuran kadar ekstraksi asam salisilat dari larutan dapat ke pelarut organik dilakukan dengan pengukuran panjang gelombang larutan dengan menggunakan spektrofotometri dan persamaan koefisien partisi. Yang ketiga, mahasiswa diharapkan dapat memahami hubungan antara pKa dan pH. Yang keempat, nilai pH mempengaruhi koefisien partisi suatu bahan obat yang bersifat asam lemah, di mana pH berbanding terbalik terhadap koefisien partisi. Yang kelima, nilai pH suatu larutan asam salisilat berbanding lurus dengan nilai absorbansi, di mana semakin meningkat pH larutan asam salisilat, maka semakin meningkat pula nilai absorbansinya. Demikian pemaparan materi dari kelompok 4 praktikum biofarmaseutika dan farmakinetika.